Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini nulis ingin bahas soal merestorasi mesin pakai SADU SGR. Jadi ya, sebelumnya penulis sudah pernah kasih tahu bahwa untuk restorasi pakai SADU SGR itu nggak bisa kecepatan tinggi, tapi ternyata sekarang ada info baru ya, nggak bisa pakai akselerasi tinggi. Tapi kita bahas dulu lah SADU SGR, SADU SGR. Jadi SADU SGR ini merupakan aditif, entah buatan mana ya, yang menurut penulis satu-satunya aditif yang bisa membantu restorasi mesin. Jadi penulis sering beli aditif ini karena ya, penulis itu kalau pakai oli sampai sampai peret ya, sampai RPM mesin cepat turun. Artinya hambatan mesin sudah tinggi sekali, dan ini bikin ausnya itu jadi parah dibanding kalau ganti oli ketika suara mesin sudah asak-asak. Jadi kalau mau mesin awet ya, ketika suara mesin sudah asak-asak, nah itu waktunya ganti oli. Asak-asaknya ya memang agak susah ya, harus dibandingkan dengan kendaraan lain juga, kendaraan yang kondisinya parah, terus kedengar asak-asak, nah bandingkan dengan itu. Kalau sudah sampai parah ya harus diganti. Tapi penulis kalau coba oli nunggu sampai peret, nunggu peret itu suara mesin wis asak-asak cukup lama, dan itu efeknya adalah aus, dan biasanya suara-suara macam-macam jadi lebih banyak ketika misalnya idling, ketika misalnya jalan. Jadi biasanya idling itu tenang, kalau suara apa-apa, jadi ada suara tik tik tik, tek 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 gitu ya. Nah, penulis menggunakan SADU SGR untuk menghilangkan suara-suara itu ya. Dan karena efektif dan ya enggak sementara toh ya, akhirnya penulis pakai SADU SGR. Memang ada aditif-aditif lain yang membuat suara mesin itu jadi nggak klitikan, nggak kokletekan, nggak dik-dik macem-macem gitu ya. Tapi cuma SADU SGR saja yang efeknya tetap terasa walau sedang tidak pakai. Jadi aditif lain seperti Nano Energizer, Ceratec itu ya bukan sih ya, efek mengheningkannya minim sekali. Tapi Nano Energizer lah, Nano Energizer itu beneran bikin mesin lebih halus suaranya. Tapi begitu nggak pakai Nano Energizer, efeknya wis gak kerasa maneh. Dan Nano Energizer itu kalau dipakai ngebut langsung hilang pleng, nggak ono efeknya maneh. Efek penambahan kompresi, efek halusnya jadi hilang setelah dipakai ngebut. Kalau SADU SGR minim lah, yang bagian selain piston silinder itu masih hening. Jadi yang asalnya klitikan setelah pakai SADU SGR, walau sudah nggak pakai SADU SGR lagi berikutnya, tetap halus, nggak dik-dik lagi. Jadi motor penulis ini wis termasuk cukup sering mengalami up and down ya, down and up ya mungkin tepatnya. Ketika mesin jadi kasar karena pemakaian oli yang jelek, dikasih SADU balik halus lagi. Biasanya penulis kalau sudah butuh pakai SADU SGR gitu, penulis menggunakan oli Mesran SI40. Kenapa oli Mesran SI40? Karena oli Mesran SI40 itu adalah oli yang daya tahannya sangat bagus, dan aditifnya termasuk pas-pasan ngepres ya,
Jadi ya suara mesin kan rotok kasar titik ya kalau pakai meteran PCM 40. Kasarnya terutama di RPM rendah, nggak bisa betul-betul halus. Tapi di kondisi pemakaian lain halus ya. Dibanding oli-oli lain ya termasuk lebih halus. Nah, kalau pakai meteran SI40 ini karena DT-nya yang minim, pakai SADO SGR-nya nggak perlu banyak. Jadi kan dosis normalnya SADO SGR itu adalah 3 saset. Kalau pakai SADO SGR cuma butuh 1. Jadi butuh 1 aja, hemat ya. 1 saset SADO SGR itu 50.000. Nah, ini juga artinya kita tidak bisa menambahkan aditif anti aus yang lain ya. Jadi kita nggak bisa pakai Lupromal, Ceratec, dan seterusnya. Karena apa? Karena nanti SADO SGR-nya jadi malah bereaksi dengan aditif-aditif tersebut. Termasuk juga oli samping ya. Kita nggak bisa pakai aditif anti aus. Tapi kita bisa ya menambahkan minyak goreng. Kenapa? Karena minyak goreng itu ya cuma esternya saja ya yang kita pakai. Minyak goreng kalau menurut penulis ya nggak perlu yang terlalu licin. Jadi artinya yang lebih cocok juga justru minyak canola atau minyak jagung yang tujuannya adalah untuk membuat olinya makin tahan lama. Jadi yang licin-licin seperti minyak sawit gitu atau minyak kedelai itu kurang begitu maksimal. Kenapa? Karena licinnya dari minyak goreng akan membuat aditif SADO SGR-nya sulit bekerja. Karena ada aditif SADO SGR-nya itu bekerja dari prinsip terjadinya gesekan. Kalau terlalu licin nggak sempat kerja. Kerjanya ya nunggu olinya agak terlalu encer, nunggu ketika sudah dipakai kencang, nunggu ketika bebannya berat, kayak gitu. Tapi nanti penulis akan coba juga dengan kalau pakai minyak kedelai ya. Ini sekarang menulis pakai minyak jagung Mama Suka. Jadi oli meteran saya 40, minyak jagung Mama Suka 10%. Jadi 900 ml meteran saya 40, 100 ml minyak jagung Mama Suka. SADO SGR-nya cuma 1 saset. Dan emang ya ternyata kalau pakai minyak jagung efeknya SADO SGR termasuk bisa dibilang instan ya. Nggak butuh selama kalau pakai minyak sawit, karena sebelumnya penulis biasanya pakai minyak sawit. Nah, satu hal ya yang penulis harus koreksi. Penulis sebelumnya berpikir bahwa kalau untuk restorasi mesin, akselerasinya harus garang, harus kuat. Makanya penulis pasang itu ya silek yang 1,3 cm. Silek 1,3 cm itu efeknya membuat tarikan bawah jadi jauh lebih ganas sekali, wus gitu ya, wak gitu ya. Yang ternyata terlalu ekstrim. Jadi ketika menggunakan aditif SADO SGR, yang terjadi adalah SADO SGR-nya itu jadi rontok sepertinya. Jadi nggak begitu nempel ketika akselerasinya terlalu ekstrim. Jadi akselerasi ekstrim itu hanya untuk kalau pertama kali kira-kira ya 10 km pertama menggunakan SADO SGR. Situ digeprek wak untuk inisialisasi awal yang bagian yang renggang. Tapi setelah itu lebih cocok akselerasi dan akselerasi dan deselerasi yang kalem ya. Jadi penulis ya taunya kemarin tak gaya akselerasi gitu ya. Tentu enggak.
nggak selambat sekarang ya, nggak selambat sekarang ini. Kalau sekarang ini lambat, ini lambat soalnya apa, ini tak copot sekalian pipa-pipa bawaan nih wis. Yang kemarin nyos langsung shoot gitu ya, tapi ya gitu, efeknya jadi kayak ada yang berkurang gitu ya, nggak betul-betul hilang tapi berkurang. Jadinya ya wes penulis akhirnya putuskan lepas semua ya, silek nggak pakai, sekalian pipa bawaan dilepas. Yang efeknya adalah tarikan bawah sekarang gak ono apa-apa nih dibanding kemarin. Wow. Terus ya ternyata jadi muncul baru, sekarang ada bunyi brum gitu ya, bram gitu. Bram, kemarin gak ono bunyi bram gitu, langsung trot gitu ya, jadi nggak ada bunyi bramnya. Bunyi bramnya itu bunyi resonansi udara masuk ke filternya. Tarikan bawah ya gak enak belas. Tapi tarikan bawah ini yang maksudnya penulis ngomong adalah kecepatan 25 sampai 60-nya ya terutama ya. Jadi lebih lebih kalem ya. Untuk sentakan awal itu tergantung dari kompresi kan, masih tetap tinggi. Efek dari 1SGR itu yang bisa dirasakan adalah keludekannya jadi hilang semua ya. Keludekan hilang, terus kompresi nambah kerasanya, terutama ketika sentakan awal kita buka gas itu jadi menggigit ya, jadi lebih menggigit. Apa maneh ya, tentu akselerasi meningkat, konsumsi bahan bakar jadi makin irit. Apa maneh ya mungkin bisa aja top speed meningkat, cuma ya kalau pingin hasilnya maksimal, baiknya sih pemakaian motornya adalah akselerasi, deselerasi, gas, lepas gas, gas, lepas gas. Penulis kemarin melakukannya kalem ya, terasa enak, efeknya makin lama makin sip. Tapi begitu ngebut terasa kok jadi ada berkurang gitu ya. Ya wis, penulis balik lagi lah. Jadi akselerasi yang ganasnya itu hanya kalau awal-awal saja ya, 10 km pertama pemakaian 1SGR. Setelah 10 km halus-halusan. Jadi kalau motor matic ya saat 10 km pertama pakai silek ya, yang 1,3 untuk membuat tarikan bawah jadi sangat jos. Terus setelah itu nggak usah wes, kalau perlu dilepas kalian pipa bawaan motornya, pipa bawaan yang ada di tutup box filter itu. Tutup box filter itu kan ada pipanya. Nah itu kalau dilepas, efeknya adalah tenaga bawah jadi hilang, fokus tenaga jadi ada di RPM tinggi. Itu pun ya kalau nggak kegedean ya, kalau menurut penulis saya kegedean. Cocok kalau untuk tiarap tok ya, maksudnya merunduk kecepatan tinggi, itu baru kerasa. Oh ya, sekalian mau nambahkan efek dari penggunaan silek yang kecil ya, silek yang 1,3 cm. Jadi selama ini silek itu dijual 3 versi, 2,3 dengan kumparan di dalamnya, versi 1,8 cm, versi 1,3 cm. Nah, penggunaan silek ini makin kecil makin besar tenaga bawah yang makin besar tenaga bawah ya.
Terus selain itu juga ada konsekuensi top speed paling tingginya jadi agak berkurang. Jadi misal yang kemarin penulis pakai 1,3 cm top speed 106, kalau pakai 1,8 masih bisa 112 113. Kalau pakai yang 2,3 cm top speednya mungkin cuma ya 108 ya, walau 2,3 karena ada kumparannya, tapi ada efek pembersihan ruang sekarnya. Jadi makin hari makin enak tarikan motor. Terus kalau nggak pakai sama sekali 113 km/jam itu pasti bisa. Jadi lebih mudah lah daripada kalau pakai yang 1,8 cm. Jadi untuk top speed yang 1,8 cm itu paling baik. Terus yang nomor 2 yang 2,3, yang terakhir adalah yang 1,3. Ongkone kok bisa pas ya, beda 0,5 kebetulan ya itu ya. Ada efek lain ya selain dari efek akselerasi selama penggunaan silek ini. Jadi rupanya ya dengan peningkatan akselerasi RPM bawah, oli ini jadi makin cepat rusak karena ya oli itu kan menahan beban. Nah, ketika kemampuan motor meningkat, tenaga motor meningkat, oli jadi makin cepat rusak. Dan ada kemungkinan juga fuel dilution akan jadi makin parah. Karena ya otomatis kan tenaga meningkat, tekanan meningkat. Ya bisa aja bensinnya jadi lebih mudah masuk. Kalau untuk perbandingannya sendiri penulis kurang tahu, tapi kemarin pakai 1,3 cm mungkin piro ya, lebih banyak lah ya, lebih banyak efek fuel dilutionnya. Ekstrimnya tentu ya kalau kebalikannya ini, jadi nggak pakai 1,3 cm tapi dilepas, yang di pipanya bawaannya itu dilepas. Cuma tentu ya kalau pakai sado pasti akan ada pengurangan juga. Fuel dilution ini juga terpengaruh apakah olinya menggunakan minyak goreng. Minyak gorengnya juga apakah pakai minyak sawit atau minyak jagung, karena efeknya pasti beda. Aditif bensin juga pengaruh, apakah ada aditif yang melumasi atau tidak. Karena kalau ada pelumasan, ada oli, maka fuel dilution akan berkurang gitu ya. Tipe aditif oli yang bikin lebih nempel dinding silinder juga akan mengurangi fuel dilution. Tapi rasanya ya bukan hanya fuel dilution, tapi juga karena tenaga nambah di RPM rendah tersebut ya, yang bikin olinya jadi lebih cepat hancur, lebih cepat rusak, karena tenaganya meningkatnya banyak sekali ya. Dari yang asalnya nyantai-nyantai jadi buak ya, sama lah seperti ketika pakai Shado SGR ini penulis merasakan kok efek Shado SGR berkurang karena ya saking besarnya tarikan bawah ya. Karena kalau pakai nyantai-nyantai ya sama saja sih, nggak makin rusak olinya. Baru makin rusak olinya ketika kita pakai akselerasinya ganas-ganasan. Tapi ya wes lah ya, memang ada plus minus. Pakai silek itu efeknya adalah konsumsi bahan bakar jadi turun. Konsumsi bahan bakar turun tapi oli cepat rusak. Kalau pingin ekstrim sekalian, pipa bawaan dilepas, konsumsi bahan bakar meningkat jadi boros, tapi olinya jadi lebih awet. Tinggal pilih mana, murah
bensin apa murah oli nih. Kalau penulis ya kalau olinya macam oli ecek-ecek yang tahan cuma sehari ya oli ya. Tapi kalau pakai oli macam Mesran SI40 seperti sekarang, campur minyak goreng, apalagi pakai 1 SGR, ya luwe awet lah ya. Sik larang bensin ya. Tapi ya terserah lah wis. Kalau pengen tarikan lebih kuat, silok 1,3 itu mantap banget. Untuk tanjakan, untuk boncengan mantap banget. Ya wis itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.